Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak semuanya? Sudah sehat. Saya mau absen dulu ya, absen dulu untuk kehadiran siapa yang tidak hadir. Pertama, Rapi, Siap, Dir. Mus'ab, Dir. Akmal, Dir. Imam, Dir. dan Guntur, Dir. Istra, Dir. Indra, hadir semuanya. Dir. Nigil ya, nigil. Kita kali ini akan belajar pada pagi hari ini kita belajar. Sebelumnya kita buka dengan baca doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan belajar materi pada pagi hari ini yaitu tentang riba, bank, dan asuransi. Tiga bab ini kita pelajari bersama. Pertama, saya akan membagi kelas ini dulu jadi beberapa kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini masing-masing kelompok membahas satu materi tadi, bank, riba, dan Asuransi. kemudian sini saya kelompokkan dulu Mas Mus'ab dengan Mas Rapi, Mas Imam dengan Mas Guntur, Mas Distra dengan Mas Akmal. Siap, Pak. Silakan dibagikan ke kelompoknya. Baik, kita cukupkan diskusinya. Kita mulai untuk presentasi. Mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusi antar kelompok masing-masing, yaitu kelompok riba, bank, dan asuransi. Siapa yang mau duluan? Saya. Ya, silakan kelompok riba maju dan mempresentasikan. Maju. Jadi ini kodok. Ini mana ini Mas? Ini ngajak kita Main lu ya. Kita Kayak contoh. dia semua saya lah. Ini Mas. Saya. Oh iya, saya. Nggak kenal. Kita potong tangannya. Ya. Mas Imam membacakan. Silakan Mas Imam untuk membacakan diskusi kelompoknya tentang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Nur Arifin dan teman saya Guntur Ya. yang saya diskusikan tentang riba. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah penetapan nilai tambahan jumlah pengembalian. Yang kedua, dasar riba. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli semua dengan riba sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 3. Macam-macam riba. Riba tentang piutang. A. Riba qard. B. Riba jahiliyah. 2. Riba tentang jual beli. Riba fadli.
riba, nasihah. Hikmah riba melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. 2. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan harta pada usaha-usaha yang bersih dan penipuan, jauh dari penipuan. 3. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke kelompok bank. Silakan untuk mempresentasikannya di sini. Satu sama. Kalau tidak tahu. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Azam dan teman kelompok saya Mas Kapi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang bank. Ya. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit atau bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, jenis-jenis bank. Bank sentral, bank syariah, bank swasta, nasional, dan bank ramiriyatal. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum bank dalam Islam. Hukumnya riba karena bank konvensional menggunakan bunga, sedang bank menurut syariah Islam menggunakan margin, keuntungan bagi hasil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke kelompok terakhir, kelompok asuransi. Silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dan teman kelompok saya Mas Deska. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya tentang asuransi. Pengertian asuransi adalah manfaat asuransi adalah: pertama, rasa aman dan perlindungan; kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil; ketiga, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan; keempat, alat penyebaran risiko; kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Hukum asuransi dalam Islam adalah: pertama, mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuk, termasuk asuransi jiwa, karena asuransi mengandung unsur riba, unsur yang tidak jelas, dan mengandung unsur eksploitasi. Yang kedua, membolehkan asuransi bersifat sosial. Tidak ada
semuanya menjelaskan tentang pengertian riba, bank dan asuransi. Di sini saya mengambil kesimpulan dari apa yang telah tolong HP-nya jangan dilihat dulu, yang telah dipresentasikan dari teman-teman semuanya, mulai dari riba. Saya memberikan pengertian mengenai riba, yaitu suatu tambahan. Dalam bahasa Arab itu riba itu suatu tambahan. Artinya apa? Tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Jadi kita bayar, kita hutang, pinjam uang 10.000, ternyata suruh mengembalikannya. Itu ada tambahan 1.000 jadi 11.000. Nah, yang 1.000 itu namanya riba. Kemudian bagaimana hukum riba ini dalam pandangan Islam? Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu bahwa riba ini haram. Jelaskan di situ, dijelaskan di situ Allah telah menghalalkan riba dan Allah telah menghalalkan jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini sudah jelas mengharamkan riba. Kemudian banyak sekali macam-macam riba. Ada riba fadl, yaitu tukar menukar atau jual beli antara dua barang yang sama tapi dengan jumlah yang berbeda, itu juga tidak boleh. Kemudian riba nasiah, yaitu mengambil keuntungan tadi, pinjam tapi nanti ketika tidak bisa bayar, jatuh tempo tidak bisa bayar, naik bunga, pinjamannya naik jadi soalnya 10.000, sampai batasnya tidak bisa bayar jadi 11.000, besok jadi 12.000, besok lagi jadi 13.000 lah. Itu namanya riba nasiah. Kemudian hukum hikmah dilarangnya riba. Kenapa riba itu dilarang? Pertama, di situ kita itu seorang muslim itu tidak boleh memakan harta seorang muslim yang lainnya dengan cara batil, dengan riba tadi. Bendang sugih dengan cara menaikkan pinjaman tadi. Nah, itu tidak boleh. Padahal orang yang pinjam itu sudah kesusahan. Saya mau makan aja susah, pinjam uang untuk makan masih disusahkan lagi dengan apa? Balik ke ditambah karena dikali lipat itu juga Masya Allah sekali memberatkan. Kemudian itu untuk memotivasi kita untuk menginvestasikan harta kita dengan usaha-usaha yang bersih tanpa penipuan. Kemudian membuka pintu-pintu kebaikan supaya kita terjauh dari api neraka. Kemudian presentasi dari yang kedua adalah pengertian bank. Bank ini dalam menurut undang-undang itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian bagaimana jenis-jenis bank? Itu ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Bank konvensional ini bank dengan sistem bunga, ada dua jenis, bank umum dan bank pekreditan rakyat. Masih dibagi lagi. Bank konvensional ini ada bunganya. Sistemnya sistem bunga. Kita pinjam berapa? 100 juta namanya, bunganya 5%, 2%. Seperti itu. Dan bank syariah ini tidak dengan bunga, tapi dengan bagi hasil. Ada kesepakatan dulu di awal. Kemudian pengertian bank syariah yaitu suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam pengimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan, ketika penyaluran dana itu semuanya berprinsip pada syariat Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana hukum bank dalam Islam. Nah, di sini jadi sudah dijelaskan ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada tiga di sini. Pertama adalah kelompok yang mengharamkan buah bank. Bank ini haram. Mengapa? Karena
kaum muslimin itu dilarang mengadakan tadi di surat Al-Baqarah 275 tadi. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bank ini diindikasi itu memiliki bunga, ada ribanya. Nah, itu mengapa diharamkan. Ada juga yang membolehkan, dan ada juga yang menganggap subhat. Subhat itu samar-samar. Ini jadi bank ini boleh atau tidak itu masih ragu-ragu. Dan dari presentasi yang terakhir yaitu pengertian asuransi, yaitu perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah. Jika terjadi suatu musibah itu akan mendapat uang. Sedangkan pihak yang lain itu membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Contohnya setiap bulan iuran 50.000. Walaupun dia tidak sakit, tapi ketika temannya sakit, uangnya itu digunakan untuk mengobati itu tadi. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang asuransi ini. Ada beberapa pendapat mengenai bagaimana sih asuransi itu dalam Islam itu bagaimana. Yang pertama itu haram menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau berpendapat haram karena asuransi ini hampir sama dengan judi, Pak. Kemudian diputar ada praktek ribanya juga, mengandung unsur yang tidak pasti dan mengandung unsur pemerasan. Makanya asuransi ini diharamkan. Yang kedua, asuransi ini dimubah hukumnya atau boleh. Karena apa? Karena tidak ada nas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang melarang asuransi. Kemudian ada kesepakatan antara dua belah pihak sudah rela. Agak wopo digo satu sama lain. Dan ada juga menguntungkan salah satu kedua belah pihak. Ini alasan yang membolehkan. Kemudian hukum asuransi dalam Islam yang ketiga adalah subhat. Subhat ini tadi samar-samar. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas menyatakan halal atau haram asuransi ini. Nah, dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah juga tidak ada. Nah, ini dikembalikan kepada para ulama yang bisa memberikan fatwa, para mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir adalah hikmah mengapa kita tentang asuransi ini. Hikmahnya adalah tumbuhnya rasa persaudaraan dan sepenandungan di antara anggota, jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat, dan secara umum memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Nah, itu tadi mengenai riba, bank, dan asuransi. Kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan antara alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum